warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Evainsa Korunisa dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lampung dengan NPM 2013052022. Saya akan melaksanakan konseling karir dengan menggunakan teori trait and factor untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah teori dan teknik konseling. Sebelum beralih ke video pelaksanaannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori trait and factor. Pengertian trait and factor. Trait adalah sifat pribadi yang berjangka panjang, baik dipelajari atau keturunan. Jadi, yang dimaksud dengan trait adalah suatu ciri yang khas bagi seseorang dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku, seperti intelijensi, iba hati, dan agresif. Faktor adalah teori yang berusaha menjelaskan suatu konsep seperti kepribadian, kecerdasan, atau ajaran di dalam jajaran komponen yang dibebankan dengan menggunakan analisa faktor pada data terkait. Teori trait and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Tahap-tahap konseling trait and factor. Yang pertama ada analisis. Analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi tentang diri klien beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian klien, seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya. Yang kedua ada sintesis. Sintesis merupakan usaha merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis, yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri klien. Yang ketiga ada diagnosis. Diagnosis merupakan tahap pertama menginterpretasikan data melalui proses penarikan kesimpulan permasalahan dari klien secara logis berupa identifikasi masalah. Diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk problema yang ditunjukkan. Yang keempat ada prognosis. Prognosis bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Dan yang terakhir ada follow up. Tindak lanjut merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling. Tindak lanjut ini juga mencakup penentuan keefektifan konseling yang telah dilaksanakan. Teknik yang digunakan konselor harus disesuaikan dengan individualitas konseli. Tujuan konseling trait and factor. Yang pertama ada self-direction atau pengarahan diri, yaitu membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Yang kedua ada self-acceptance atau penerimaan diri, yaitu mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Dan yang terakhir ada self-actualization, yaitu perwujudan diri. Individu mampu menerapkan setiap tujuan-tujuan konseling trait and factor sehingga ia dapat mengembangkan dirinya sebagai bagian dari perwujudan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Saya Nasya Pratami, Kak. Oke, jadi kakak manggilnya Nasya ya. Iya, Kak. Nasya, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Nasya lagi pendidikan di jenjang apa nih? Saya sekarang SMA, Kak. Oh, oke, SMA. Kelas berapa? Kelas 12, Kak. Wah, kelas 12 ya. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusan IPS, Kak. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu gimana belajar kamu selama kelas 12 ini? Belajar saya sudah lumayan rumit sih, Kak, karena faktor kelas 12 juga. Iya nih, kalau kelas 12 sudah harus sering-sering belajar buat persiapan ujian ya. Iya, Kak. Oke, baik. Kamu menghubungi kakak atas dasar kemauan pribadi atau ada saran dari orang lain? Kemauan pribadi, Kak. Oke, sebelumnya kakak minta maaf ya, karena kakak hanya dapat memberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk proses konseling kita hari ini. Baik, Kak.
Kalau boleh kakak tahu, apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum, Kak. Ini pertama kalinya ikut saya konseling. Jadi ada hal yang bisa kakak bantu? Ada, Kak. Ada hal yang mengganggu pikiran saya sih. Oke, sekarang kakak persilakan Nasya untuk siapin minum dan bantal di samping kamu ya, biar posisinya nyaman. Udah saya persiapin kok, Kak. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan konseling kita hari ini, kakak mau jelasin sedikit nih tentang konseling dan asas-asasnya. Sebelumnya ada yang kamu tahu nggak konseling itu apa dan gimana? Belum, Kak. Oke, jadi belum tahu ya. Jadi, konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dimana Nasya sebagai konseli dan kakak sebagai konselor. Dan kita itu saling bermusyawarah, saling membicarakan mengenai sebuah permasalahan secara face-to-face atau melalui media daring seperti yang kita lakukan ini. Untuk kita sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang akan kita bicarakan, sehingga menemukan penyelesaian supaya nanti ke depannya Nasya ingin mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan apa yang Nasya harapkan dan Nasya bisa optimal menjalaninya. Selain itu, dalam proses konseling ini juga kita memegang sebuah asas. Asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Jadi, ketika Nasya menceritakan masalah yang sedang kamu alami, kamu nggak usah khawatir, karena itu nggak akan kesebar kemana-mana. Akan aman sama kakak sebagai konselor, dan kamu sebagai konseli, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang kakak maksud tadi, apakah kamu udah bisa paham apa itu konseling? Iya, Kak. Saya paham sekarang. Oke, paham ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Silakan Nasya bisa ceritakan nih masalah yang sedang mengganggu pikiran dan hati kamu. Iya, Kak. Sebenarnya saya lagi Lagi apa? Gak usah malu, ceritain aja semuanya terus terang. begini, Kak. Saya bingung. Sampai-sampai berdampak sama kegiatan belajar saya, Kak. Bingung kenapa? Setelah lulus SMA ini, saya mau ngelanjutin kemana? Saya bingung, saya mau ngambil jurusan apa. Oh gitu. Emangnya kamu mau ngambil jurusan apa nih? Kalau saya pengen banget ngambil jurusan arsitektur, Kak. Oke, kamu mau ngambil jurusan arsitektur. Lalu, Tapi saya bingung, Kak. Masuk arsitektur itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit, Kak. oke, jadi kamu mau lanjut ke perguruan tinggi, tapi terkendala biaya seperti itu. Dan menurut kamu, kuliah arsitektur itu biayanya besar. Iya, Kak. Kata teman-teman saya begitu. Padahal saya pengen banget ngambil jurusan itu. Tapi ada kendala karena masalah ekonomi, Kak. Saya takutnya di tengah jalan saya berhenti karena kekurangan ekonomi, Kak. Oke, selain faktor ekonomi, apakah ada faktor lain yang jadi penghambat kamu untuk melanjutin ke perguruan tinggi? Sebenarnya ada, Kak. Saya kan anak pertama dan punya 2 adik. Jadi saya berpikir untuk mengalah aja, Kak. Saya mengalah agar orang tua saya bisa lebih fokus mengurusi biaya sekolah adik-adik saya. Berarti kamu lebih memilih mengalah ya? Oh iya, sebelumnya kakak mau tanya, adakah rencana yang udah dipersiapin oleh orang tua kamu saat kamu lulus nanti? Ayah saya pernah menyarankan kepada saya untuk mendaftar pendaftaran yang ada di desa saya. Tapi itu pekerjaan tetap, dan di sini juga tidak ada universitas yang memiliki prodi arsitektur. Jadi saya bingung, Kak, mengambil keputusan yang mana. Seperti itu. Apa alasan ayah kamu kasih saran seperti itu kalau boleh tahu? Karena ya saya berpikir kalau saya bekerja di sini, saya bisa sedikit membantu meringankan keuangan keluarga, Kak. Apa yang membuat kamu tidak mau mengikuti saran ayahmu? Pekerjaan dari desa itu menurut saya gajinya kurang, Kak. Jadi butuh waktu lama buat nabung untuk kuliah.
Dan juga karena hal tadi, yaitu perguruan tinggi di sini tidak ada prodi yang saya mau, Kak. Ya, jadi menurut kamu gaji di desa belum cukup untuk persiapan kuliah kamu ya? Baik, kakak bisa mengerti. Tentu masalah ini menjadi beban pikiran kamu. Iya, Kak. Saya sedih dan juga bingung. Siapapun yang mengalaminya, pasti kakak rasa akan mengalami seperti kamu, merasa bingung dan sedih. Iya, Kak. Saya harus bagaimana? Boleh kakak tahu, ayahmu kerja di mana? Ayah saya hanya seorang petani biasa, Kak, yang pendapatannya masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Baik, pekerjaan ayah kamu adalah petani ya? Iya, Kak. Saya tahu dengan pekerjaan ayah saya sebagai petani, tentu saja masalah ekonomi akan menjadi beban keluarga saya, Kak. Terus bagaimana langkah kamu selanjutnya? Rencana saya sih, saya mau kerja dulu, Kak. Saya berencana untuk mencari pekerjaan di luar kota, Kak, mengumpulkan uang untuk membiayai kuliah saya tidak mau merepotkan kedua orang tua saya, Kak. Kamu yakin dengan rencana kamu yang akan bekerja? Apakah kamu sudah menceritakannya hal yang akan kamu lakukan setelah lulus sekolah dengan orang tuamu? Saya belum menceritakannya dengan orang tua saya sih, Kak. Saya juga bingung, Kak, untuk memilih keputusan saya atau mengikuti keputusan ayah saya. Memangnya pekerjaan seperti apa yang akan kamu geluti untuk mengumpulkan biaya kuliah kamu di luar kota? Saya akan mencari pekerjaan yang gajinya di atas rata-rata gaji di desa, Kak. Lalu saya akan mencoba hidup di kota dengan pekerjaan tersebut sambil menabung untuk biaya kuliah. Oke, jadi kamu akan mencari pekerjaan yang istilahnya gajinya lebih besar ya dari gaji desa. Oke, menurut kakak, kamu pikirkan dulu matang-matang, kamu bandingkan, misalnya kamu memilih bekerja di luar kota, dampak positif dan negatifnya itu seperti apa? Dan jika kamu memilih mengikuti saran ayahmu, dampak positif positif dan negatifnya juga seperti apa? Sehingga kamu bisa membandingkan dan bisa mengambil keputusan yang tepat agar tidak salah langkah. Apakah kamu sudah paham dengan pandangan yang kakak maksud? Maksud Kakak? Begini, jika kamu memutuskan bekerja di luar kota, kamu harus tahu resikonya, karena bekerja di luar kota itu pasti sulit, tidak mudah, jauh dari orang tua, dan yang pasti di kota itu keras, apalagi kamu perempuan, harus selalu jaga semuanya, apapun, begitu juga sebaliknya, resiko yang kamu ambil jika mengikuti saran ayahmu. Baik, Kak. Saya mengerti dan saya akan pikirkan matang-matang. Tentu hal itu sebuah langkah awal yang baik. Kira-kira jika kamu menceritakan rencanamu, apakah orang tuamu akan setuju jika kamu bekerja di luar kota? Saya belum yakin sih, Kak, dengan jawaban orang tua saya. Tetapi sepertinya orang tua saya akan setuju jika saya mengambil keputusan sesuai dengan rencana saya. Apa yang membuat kamu yakin? Um, Orang tua saya pasti menginginkan yang terbaik buat saya. Jadi jika saya menceritakan dengan tulus serta niat baik saya, orang tua saya akan setuju sih. Baik, kalau begitu, terus langkah awal yang bisa kamu ambil setelah di sini bagaimana kira-kira? Saya akan secepatnya membicarakan rencana saya dengan orang tua saya, Kak. Terus kalau ada dapat restu, saya akan mempersiapkannya dengan giat belajar, Kak. Untuk mempersiapkan diri saya terjun ke dunia kerja. Baik, kamu akan giat belajar untuk mempersiapkan diri ya. Oke, berarti kamu sudah bisa nih merencanakan persiapan untuk masalah kamu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih perasaan kamu setelah konseling? Saya agak merasa lega. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang arsitektur. Terima kasih, Kak. Amin. Kakak juga berharap begitu dan berharap masalah kamu segera bisa kamu selesaikan. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Semoga niat tulusmu diberi jalan ya.
Dan jangan lupa selalu berdoa agar hati kamu tenang dan ikhlas menjalani kehidupanmu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, Kak, dan makasih doa dan masukannya. Sama-sama, kakak juga terima kasih. Jangan segan-segan kalau masih butuh bantuan kakak ya, karena kakak akan dengan senang hati untuk membantu kamu. Baik, kalau begitu, terima kasih, Kak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Nasya. Maaf, Kak, mengganggu waktunya. Wah, nggak apa-apa kok. Selagi ada yang masih bisa kakak bantu, kakak akan usahakan. Iya, Kak. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Oke, Nasya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini pertemuan kedua kita ya, tanpa jadwal untuk sesi konseling. Syukurnya kakak ada waktu senggang nih. Iya, Kak. Ini pertemuan kedua. Oh iya, gimana proses belajar kamu setelah kita melakukan proses konseling yang pertama kemarin? Alhamdulillah sih, Kak. Sudah ada sedikit perubahan. Alhamdulillah kalau gitu. Perubahannya gimana nih kalau boleh tahu? Iya, Kak. Kemarin sebelum konseling, saya memang belajarnya agak susah fokus karena pikiran masalah saya yang kemarin. Tapi setelah proses konseling yang pertama, alhamdulillah pikiran saya sedikit demi sedikit bisa tenang dan fokus lagi untuk belajar. Wah, bagus deh kalau begitu. Kamu masih ingat kan apa itu konseling dan asas-asasnya? Ingat kok, Kak? Oke, jadi kakak nggak usah jelasin lagi ya. Iya, Kak. Oh iya, apa ada hal yang bisa kakak bantu? Ada, Kak. Ada hal baru yang sekarang saya merasa bingung. Baik, sebelumnya untuk hari ini kita ada waktu sekitar 20-30 menit ya untuk sesi konselingnya. Dan kalau masih ada yang perlu dibahas setelah waktunya habis, akan kakak persilakan. Iya, Kak. Nah, seperti pertemuan pertama, kakak akan mempersilakan kamu untuk mengambil posisi serileks mungkin. Kamu boleh siapin minum atau bantal, ataupun juga posisi duduk kamu ya, biar nggak tegang. Iya, Kak. Kebetulan saya sudah nyiapin minum. Oke, sekarang silakan kamu ceritakan hal yang membuat kamu bingung. Saya kemarin sudah ngobrol dengan orang tua saya berkaitan dengan rencana saya yang mau bekerja di luar kota dan sekalian untuk menabung biaya kuliah. Oke, baik. Lalu, bagaimana tanggapan orang tua kamu? Alhamdulillah orang tua saya dua-duanya setuju, Kak. Bagus dong kalau gitu. Iya, Kak. Tapi sekarang saya bingung. Saya sudah searching di internet mengenai pekerjaan yang ada di kota. Saya tertarik menjadi barista di suatu kafe. Tapi di satu sisi, saya mau mencoba bekerja di sebuah perusahaan kecil, Kak, yang memang sedang membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Jadi kamu tertarik bekerja di dua bidang yang berbeda ya? Sekarang kakak mau nanya nih, di antara dua pekerjaan itu, pekerjaan mana yang kamu prioritasin atau yang kamu mau banget gitu? Kalau saya sih maunya jadi barista, Kak. Kamu mau jadi barista ya? Apa alasan kamu memilih jadi barista? Karena menurut saya pekerjaannya hanya sebatas menyajikan minuman dan makanan gitu, Kak. Dan saya rasa saya mampu. Kalau alasan kamu mau mencoba bekerja di sebuah perusahaan kecil yang kamu maksud tadi, apa? Alasan saya karena tempat perusahaannya itu bukan di pusat kota, Kak. Jadi entah kenapa saya berpikir lebih nyaman gitu, Kak. Oke, baik. Tanggapan orang tua kamu gimana tentang dua pekerjaan itu? Kalau kata ayah saya sih, ya balik lagi ke saya. Karena yang akan menjalaninya kan saya, jadi terserah di sayanya. Berarti orang tua kamu udah setuju ya kamu bekerja di salah satu pilihan kamu tadi? Iya, Kak, benar.
Lalu langkah yang mau kamu ambil gimana setelah ini? Saya sih sebenarnya mau mendaftar di 2 pekerjaan tersebut, Kak. Jadi kalau salah satunya diterima, akan saya jalani, Kak. Oke, baik. Menurut pendapat kakak juga gitu, ada baiknya kamu mencoba daftar di 2 pekerjaan tersebut. Jadi, jika keduanya kamu diterima, kamu bisa memilih salah satu pekerjaan yang kamu prioritasin. Dan kalau yang diterima hanya satu, tetap kamu jalani. Jadi, kamu sudah bisa ya menentukan langkah awal yang baik buat kamu. Iya, Kak, saya bisa. Baik, gimana perasaan kamu sekarang setelah mendapatkan gambaran langkah kamu ke depannya? Alhamdulillah, Kak, sekarang perasaan saya lega, sudah lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah. Sekarang apa masih ada yang mau kamu ceritakan atau kamu bahas? Sudah cukup, Kak, untuk pertemuan hari ini. Oke, semoga pertemuan kali ini bisa membantu kamu ya, dan semoga kamu bisa mencapai cita-citamu mau jadi arsitek. Amin. Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya. Sama-sama, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Atau kalau kamu ketemu kakak saat di perjalanan, jangan lupa disapa ya. Iya, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Demikian praktik konseling karir dengan menggunakan teori threat and factor yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.